Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya seorang istri, seorang ibu, dan, kalau boleh jujur, seorang wanita yang pernah berdiri terlalu lama di tengah rumah yang terasa semakin asing. Aku tidak pernah berniat jatuh hati pada lelaki lain. Tapi ketika suamiku semakin sibuk dengan dunia luar dan lupa menoleh ke rumah, aku mulai meraba ruang kosong yang makin luas di antara kami. Dan saat kulkas di dapur rusak, aku tak pernah mengira bahwa peristiwa sederhana itu akan mengubah hidupku. Ia datang hanya untuk memperbaiki mesin pendingin. Tapi nyatanya, ia justru menyalakan sesuatu yang sudah lama padam dalam diriku. Nah, beginilah kisah lengkapnya dimulai. Pagi hari. Matahari memercik lembut melalui tirai tipis dapur. Tapi tak ada aroma kopi. Tak ada suara TV. Hanya detik jam dinding yang berdetak pelan, seperti napas rumah yang lesu. Linda berdiri di depan wastafel. Tangan kanannya mencuci gelas, sementara pikirannya mengambang entah kemana. Suaminya, Arif, baru saja berangkat keluar kota untuk rapat 3 hari. Ia hanya mencium kening Linda cepat, lalu pergi. Tanpa tanya, tanpa tatapan. Sudah berapa lama Linda merasa seperti perabot di rumah sendiri? Ia menghela napas. Meja makan kosong. Tak ada sisa sarapan. Tak ada suara. Lalu ia berjalan ke kulkas. Saat membuka pintunya, udara hangat menyeruak. Loh? Ia meraba bagian freezer. Tidak ada dingin. Lampunya menyala, tapi mesinnya tidak berbunyi. Linda memukul ringan pintunya. Jangan rusak sekarang, dong. Rasanya hampir lucu, seolah rumah ini ingin menyempurnakan sunyi. Ia membuka HP, masuk ke grup ibu-ibu komplek. Mengetik cepat. Ada YG punya kontak tukang servis kulkas. Tak lama, balasan masuk. Coba hubungi Pak Rama. Dia langganan aku. Orangnya sopan, kerja bersih. 0812. Linda mengetik angka itu. Jemarinya sedikit ragu sebelum menekan, panggil. Selamat pagi, ini Rama. Suaranya dalam dan tenang. Tidak kaku seperti tukang kebanyakan. Pak Rama, kulkas saya kayaknya nggak dingin. Bisa ke rumah? Nggak? Saya di klaster bunga. Bisa, Bu. Jam 2 saya ke sana, ya? Iya. Terima kasih. Saat panggilan berakhir, Linda menatap layar HP lama. Entah kenapa, ada sesuatu dari suara itu yang terasa berbeda. Jam dinding menunjukkan pukul 1.40 siang. Linda berdandan tipis. Bukan menor, hanya menyisir rambut, mengganti daster dengan baju rumah yang lebih layak. Memoles bedak, sedikit lip tint. Mungkin berlebihan untuk tukang servis, tapi ia tak ingin terlihat terlalu menyerah. Pukul 2:05, bel rumah berbunyi. Linda membuka pintu. Pria itu berdiri dengan baju abu dan celana kerja. Tubuh tegap, kulit sawo matang, mata teduh. Pak Rama. Saya, Bu Linda. Linda mengangguk, tersenyum tipis. Silakan masuk. Rama langsung menuju kulkas. Membuka panel belakang, mengeluarkan alat. Gerakannya mantap, tidak gerasak-gerusuk. Ia tampak paham betul apa yang ia lakukan. Linda berdiri tak jauh, memperhatikan diam-diam. Bisa diservis, Pak? Rama menoleh sambil tersenyum. Bisa, Bu. Kabel pendingin longgar, kipasnya juga kotor. Harus dibersihkan. Tapi nggak parah. Nada bicaranya tenang, sopan, tapi ada karisma tak terlihat dalam tutur kata. Linda menyodorkan segelas teh. Mau minum dulu, Pak? Terima kasih. Dan panggil saya Rama aja, Bu. Saya belum setua itu, katanya sambil tertawa kecil. Linda tertawa juga, tawa yang rasanya asing. Terakhir kali ia tertawa begini, entah kapan. Hari itu, kulkas diperbaiki. Tapi yang lebih penting, ada sesuatu dalam hati Linda yang mulai hidup kembali. Ia tak tahu pasti apa, tapi yang jelas, itu bukan cuma angin dingin dari mesin. Rama menyeka keringat tipis di pelipisnya. Kipas kulkas berputar lagi, angin dingin pelan mulai keluar. Ia menyetel ulang timer digital dan menutup panel mesin dengan hati-hati. Sudah harusnya dingin dalam 1 jam ke depan.
Tapi tolong dicek juga, siapa tahu ada yang membeku tapi bukan di freezer. Katanya sambil tersenyum kecil. Linda membalas senyum itu. Tapi hatinya justru berdesir aneh. Komentar itu, kalau diucapkan orang lain, mungkin terdengar gombal. Tapi dari Rama, terasa tulus. Banyak yang rusak ya kulkas orang akhir-akhir ini, Mas? Linda bertanya hanya agar percakapan tidak berhenti. Yang rusak sih banyak, Bu. Tapi yang benar-benar diperhatikan, jarang, jawabnya sambil merapikan alat. Kalimat itu seperti menampar Linda diam-diam. Ia menunduk sebentar, lalu tersenyum tanpa alasan jelas. Setelah perbaikan selesai, Rama tidak langsung pamit. Linda, entah mengapa, menyarankannya duduk dulu sebentar. Masih panas juga kan di luar? Minum teh dulu sebentar ya. Rama duduk di meja makan, kursi seberang Linda. Keduanya diam sejenak. Tapi itu bukan diam yang canggung. Justru seperti diam dua orang yang mengerti kesunyian masing-masing. Kuliah Mas Rama dulu jurusan apa? Tanya Linda. Teknik mesin. Tapi nggak selesai. Bapak saya sakit waktu itu, jadi saya kerja dulu. Akhirnya keterusan, jawabnya pelan. Linda mengangguk. Saya juga nggak kerja lagi sejak nikah. Katanya nanti aja kalau anak udah gede. Sekarang anak saya sekolah, suami kerja, saya nggak tahu lagi apa yang saya kerjakan. Rama menatapnya lama. Lalu berkata, Ibu kelihatan cerdas. Kelihatan pernah punya impian. Tapi juga kelihatan lelah. Tatapan itu bukan sekadar menilai. Tatapan orang yang benar-benar melihat. Linda menelan ludah. Ia merasa dilihat sebagai Linda, bukan sekadar istri orang. Mas Rama udah lama sendiri? Pertanyaan itu keluar sebelum Linda bisa menahannya. 4 tahun, jawab Rama. Ditinggal istri. Bukan meninggal, pergi. Katanya aku terlalu biasa. Nggak menarik. Padahal aku pikir, jadi laki-laki yang tenang dan setia cukup. Linda menggigit bibir. Ia merasa familiar dengan luka itu. Ia sendiri juga mulai merasa seperti istri yang terlupakan, bukan karena suaminya jahat, tapi karena perhatiannya menguap. Kadang seseorang gak sadar dia kehilangan sesuatu sampai orang itu pergi. Linda berkata lirih. Kadang seseorang tetap tinggal meski sudah lama merasa hilang. Jawab Rama pelan. Dan dalam 1 detik yang sunyi, mata mereka bertemu. Tidak saling mengingini, belum, tapi saling mengenali luka satu sama lain. Rama berdiri. Saya pamit, Bu. Kalau ada masalah lagi, langsung hubungi saya ya. Nomor saya jangan dihapus. Linda mengangguk. Saat Rama melangkah menuju pintu, Linda berkata, Mas Rama. Rama menoleh. Terima kasih. Bukan cuma karena servis kulkasnya. Tapi, karena sudah mendengarkan. Rama tersenyum. Terima kasih juga karena sudah membuka pintu, bukan cuma rumahnya. Dan saat pintu tertutup, Linda merasakan kehangatan aneh tersisa di dalam rumah. Bukan dari kulkas yang menyala kembali, tapi dari seseorang yang datang dengan obeng, dan pulang dengan potongan hatinya. Linda duduk di meja makan, mengaduk kopi yang sudah dingin. Rumah terasa hampa, tapi tidak sesepi biasanya. Ada sesuatu yang mengendap dalam pikirannya. Suara Rama, tatapannya, dan kata-katanya. Ia mencoba membuang pikiran itu. Tapi justru karena tak pernah ada yang memperhatikan perasaannya selama ini, kehangatan sederhana dari seorang pria asing terasa terlalu berarti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Linda membuka laptop lamanya. Ia mulai menulis lagi, sesuatu yang dulu ia cintai sebelum menjadi istri yang hanya sibuk di dapur. Esok siangnya, notifikasi WhatsApp muncul. Apa kulkasnya sudah adem, Bu? Linda tersenyum. Lalu membalas. Sudah. Tapi dapurnya agak sepi sekarang, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Balasan Rama cepat datang. Saya bisa mampir lagi, asal bukan kulkasnya yang rusak. Jari Linda berhenti di atas keyboard. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ia tahu seharusnya tidak membalas. Tapi ia juga tahu, ia sangat ingin membalas. Saya bikin kopi sore ini. Kalau Mas ada waktu lewat sini. Dan sebelum ia menyesal, ia kirim pesan itu.
Pukul 4:15, bel rumah berbunyi. Linda membuka pintu. Rama berdiri dengan jaket tipis, kali ini tidak membawa tas alat. Mampir sebentar aja, beneran cuma kopi, kata Linda berusaha santai. Kalau yang ngajak kopi orang yang hangat, saya yakin itu bukan kopi biasa, jawab Rama sambil masuk. Linda menyuguhkan kopi di meja dapur. Tidak ada kulkas rusak kali ini, tidak ada suara alat berat. Hanya 2 orang dewasa duduk, dan diam di antara mereka yang terasa hangat. Mas Rama pernah merasa kehilangan arah. Linda membuka percakapan, sambil menatap uap kopi yang naik perlahan. Setiap malam. Tapi besoknya saya kerja lagi, pura-pura hidup, jawab Rama. Linda mengangguk pelan. Saya juga, rasanya seperti hidup di rumah orang lain. Di meja makan sendiri. Tapi bukan sebagai diri saya. Suami ibu nggak tahu? Dia tahu saya ada. Tapi bukan berarti dia tahu saya hidup. Rama terdiam. Lama. Lalu mengangkat pandangan. Ibu tahu? Kadang kita tidak butuh pelukan. Kita hanya butuh orang yang mengerti tanpa kita harus menjelaskan semuanya. Mata mereka bertemu. Dan dalam tatapan itu, Linda melihat sesuatu yang tidak ia temukan dalam pernikahannya. Ruang untuk merasa cukup, tanpa harus menjadi sempurna. Sore itu berakhir dengan salam singkat. Tak ada sentuhan. Tak ada ciuman. Hanya pandangan terakhir di ambang pintu. Tapi tatapan Rama menyimpan kata-kata yang tak diucapkan. Kalau kau ingin aku kembali, aku akan datang. Tak perlu alasan kulkas rusak. Dan Linda menutup pintu. Tapi pikirannya tak pernah benar-benar menutup. Kulkas sudah menyala sempurna. Lantai bersih. Dapur tertata. Tapi Linda merasa resah. Bukan karena ada yang rusak. Tapi justru karena semuanya terlalu baik-baik saja. Arif belum pulang. Hanya pesan singkat. Rapat diperpanjang. 3 hari lagi ya. Tanpa emosi. Tanpa tanya. Tanpa kata, kangen. Linda berjalan pelan ke dapur, lalu membuka pintu kulkas. Udara dingin menyapa. Ia menatap mesin itu lama. Lalu menarik kabel power perlahan. Mas Rama, maaf. Kayaknya kulkasnya ngadat lagi. Bisa mampir? Suaranya terdengar ringan, seperti tak ada niat tersembunyi. Tapi dalam hatinya, Linda tahu, bukan kulkas yang ingin ia perbaiki. Bisa, Bu. Saya kesana jam 4. Dan Linda mulai menyiapkan kopi, lagi. Kali ini dengan series kue pisang yang baru ia panggang pagi tadi. Kecil, tapi cukup untuk membuat alasan lebih masuk akal. Saat Rama datang, ia tak langsung mengecek kulkas. Rusaknya sama seperti sebelumnya? Tanyanya pelan. Linda menunduk. Saya cabut kabelnya tadi. Rama tak kaget. Ia hanya menarik kursi di meja makan dan duduk. Terus sekarang saya disuruh betulin kabel? Linda duduk di seberangnya. Tertawa kecil. Saya cuma pengen ada teman bicara. Kenapa saya? Karena kamu dengar. Sunyi. Dan dalam sunyi itu, keduanya saling diam. Tapi hati mereka ribut. Berdesakan. Berteriak untuk keluar dari sangkar logika. Kemarin saya nyari alasan untuk nggak datang, ucap Rama tiba-tiba. Tapi begitu kamu bilang soal kopi, saya nggak bisa nolak. Karena saya butuh itu. Linda menatapnya. Butuh kopi? Rama menatap balik, dalam. Butuh kamu. Linda tercekat. Tapi tidak mundur. Mas, kita harus tahu batas. Rama mengangguk. Kita tahu. Tapi kita juga tahu, kita nggak kuat untuk terus pura-pura. Rama berdiri. Kali ini langkahnya lebih lambat. Tapi sebelum ia menyentuh gagang pintu, Linda berkata, Mas Rama. Ia menoleh. Besok, aku masak sop ayam. Kalau kamu lewat sini, mampir ya. Rama tidak menjawab dengan kata. Ia hanya menatap, lalu mengangguk sekali, pelan, penuh makna. Dan saat pintu tertutup kembali, Linda berdiri lama di depannya, menempelkan kening ke kayunya yang dingin. Bukan kulkas yang dingin kali ini, tapi kenyataan, bahwa ia sedang menciptakan alasan untuk hal yang tak seharusnya ia cari. Langit mendung. Angin berembus pelan di halaman. Linda berdiri di dapur,
menyiapkan semangkuk sop ayam. Aroma bawang putih dan merica menguar hangat, mengisi ruang yang biasanya sunyi. Pukul 12.38 siang. Tak ada pesan dari Rama. Tapi Linda tetap menyiapkan 2 mangkuk, 2 sendok, 2 gelas air jeruk hangat. Karena terkadang, harapan perlu ruang untuk diduduki. Pukul 12.52. Bel berbunyi. Linda tersenyum kecil. Tak langsung berlari. Ia ingin terlihat tetap tenang. Rama berdiri dengan baju kasual dan jaket ringan, rambut sedikit berantakan seperti tergesa. Tapi sorot matanya tetap sama, teduh, hangat, dan tertarik. Maaf telat. Tadi harus muter ambil part di toko. Padahal saya nggak panggil buat servis, jawab Linda, menyambutnya dengan senyum. Mungkin sekarang saya datang, bukan sebagai tukang kulkas. Rama masuk, melepas jaket, duduk di meja makan. Mereka makan sop bersama, dalam diam yang tidak membuat canggung. Setelah makan, Linda berdiri untuk membereskan mangkuk. Rama ikut membantunya, tanpa diminta. Kamu nggak usah bantu. Kalau cuma duduk, rasanya aneh. Mereka berdiri bersebelahan di dapur. Bahu mereka bersentuhan saat sama-sama menjangkau wastafel. Tangan mereka bersinggungan saat mengambil piring. Linda menarik napas cepat, tapi tidak menyingkir. Rama memalingkan wajah. Tapi kemudian menoleh kembali. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter. Mata mereka bertemu. Dan dalam hening yang makin berat, tangan Rama terangkat pelan menyentuh lengan Linda. Lembut. Bukan sebagai ajakan. Tapi sebagai pengakuan. Tubuh Linda gemetar. Tapi dia tidak mundur. Mas, suara Linda nyaris berbisik. Aku takut kalau kita terus kayak gini. Aku juga, jawab Rama cepat, pelan. Tapi aku lebih takut kalau kita berhenti. Tangan Rama naik, menyentuh pipi Linda. Tidak ada ciuman. Belum. Tapi keintiman dalam sentuhan itu jauh lebih berani dari sekadar bibir yang bersatu. Linda menutup mata sebentar. Kemudian membuka. Jantungnya berdetak keras. Aku belum siap, katanya jujur. Aku juga belum maksa, jawab Rama lembut. Rama mundur perlahan. Mengambil jaketnya. Ia tidak memaksa. Tidak menahan. Tapi sebelum keluar, ia berkata, besok aku nggak ada kerjaan sampai sore. Kalau kamu butuh bantuan apapun, aku datang. Linda mengangguk. Ia tak menjanjikan apa-apa. Tapi matanya sudah menjawab sesuatu yang tak berani diucapkan. Saat pintu tertutup, Linda berdiri lama di dapur. Lalu menatap tangannya sendiri. Tangan yang disentuh. Tapi terasa seperti seluruh tubuhnya ikut gemetar. Sentuhan itu kecil, tapi cukup untuk menjebol dinding yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Linda terbangun lebih awal. Suaminya masih belum kembali. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya kapan Arif pulang. Karena pikirannya penuh oleh satu nama lain, Rama. Hari itu ia tak berdandan terlalu mencolok. Tapi ia memilih gaun rumahan yang sedikit lebih lembut kainnya. Rambutnya digerai. Wajahnya natural. Bukan untuk menggoda, tapi karena ia ingin merasa hidup. Ia menatap dapur pelan. Di sana segalanya dimulai. Dan mungkin, di sana pula segalanya akan meledak. Linda tak kirim pesan. Tapi pukul 3 sore, bel rumah berbunyi. Saat pintu dibuka, Rama berdiri di sana. Tak membawa apa-apa. Hanya dirinya dan tatapan yang jujur. Dapurnya rusak lagi? Tanyanya pelan. Linda menjawab tanpa suara. Hanya membuka pintu lebih lebar. Dan Rama melangkah masuk. Tak ada teh kali ini. Tak ada kopi. Hanya tubuh mereka dan keheningan yang semakin sempit. Di dapur yang sempit itu, mereka berdiri berhadapan. Dekat. Terlalu dekat. Mas? Suara Linda gemetar. Aku udah terlalu jauh, ya? Rama tak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam. Lalu mendekatkan wajah. Lalu menempelkan dahinya ke dahi Linda. Kalau ini salah, bisiknya, biarkan kita salah satu kali ini saja. Dan Linda tidak berkata, jangan. Ia tidak mundur. Justru bibirnya yang bergerak lebih dulu. Ciuman itu pelan, dalam, lama.
lalu berubah menjadi cepat, liar. Bahu disentuh, pinggang direngkuh, punggung bersandar di meja dapur. Piring bergetar di rak atas. Gaun meluncur. Napas memburu. Tubuh mereka akhirnya bersatu. Tak ada musik, tapi tubuh mereka menciptakan ritmenya sendiri. Suara desah dan denting sendok menjadi latarnya. Dan saat mereka mencapai puncak, tak ada rasa bersalah di mata mereka. Hanya kelegaan, seperti luka lama akhirnya dibalut hangatnya pelukan. Mereka duduk di lantai dapur, bersandar di lemari bawah wastafel. Linda menyandarkan kepala di dada Rama. Aku takut besok nyesel, ucapnya jujur. Aku lebih takut kalau ini nggak pernah terjadi, balas Rama. Linda menutup mata. Napasnya tenang, tapi pikirannya ribut. Sebelum maghrib, Rama bersiap pergi. Mereka tidak membicarakan apa yang terjadi, tidak mendefinisikan, tidak berencana. Tapi sebelum keluar, Rama berkata, aku tahu kamu nggak akan ninggalin suamimu. Tapi kamu juga tahu, aku akan datang kapanpun kamu butuh. Bukan untuk tubuhmu, tapi untuk jiwamu. Dan Linda berdiri di ambang pintu. Hanya membalas dengan pandangan yang berkata, terima kasih, karena sudah menghidupkan aku lagi. Dapur itu tak lagi sama. Meja makan tak lagi kosong. Bukan karena kehadiran lelaki, tapi karena Linda mulai hadir sepenuhnya untuk dirinya sendiri. 3 hari kemudian, Arif akhirnya kembali dari luar kota. Linda menyambutnya seperti biasa. Senyum tipis, teh hangat, sapaan ringan. Tapi dari cara Linda bergerak, ada yang berbeda. Terlalu tenang. Terlalu hadir. Arif tak menyadarinya. Ia membuka koper, menaruh jaket, lalu duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Gimana rumah? Aman? Tanyanya tanpa melihat Linda. Rumah baik-baik saja, jawab Linda. Tapi hatiku baru mulai terasa hidup. Arif menoleh. Apa maksudmu? Linda menatapnya. Kali ini tanpa takut. Tanpa bingung. Aku udah terlalu lama mati rasa. Dan kamu gak pernah sadar. Malam itu, Linda berdiri di depan jendela kamar. Memandang keluar. Ponselnya di tangan. Chat dari Rama terbuka tapi belum dibalas. Rama, apa aku harus berhenti datang, Linda? Linda tidak menjawab. Ia hanya menatap layar, lalu menatap wajahnya di bayangan kaca. Seorang wanita yang telah melakukan kesalahan, tapi juga telah menyelamatkan dirinya dari kehampaan. Linda tidak menceritakan apa yang terjadi dengan Rama pada Arif. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, yang dibutuhkan rumah ini bukan pengakuan, tapi keputusan. Ia mulai bangun lebih pagi. Menulis. Memasak bukan untuk suami, tapi untuk dirinya sendiri. Ia pergi ke kelas menulis di komunitas. Ia mulai tersenyum pada dunia. Bukan karena Rama, tapi karena ia menemukan dirinya kembali. Rama tidak pernah datang lagi. Tidak ada drama. Tidak ada air mata. Hanya pesan terakhir yang Linda kirim. Terima kasih karena telah menjadi jeda dalam hidupku. Tapi aku harus memilih. Bukan antara kamu atau dia, tapi antara diam atau hidup. Linda tidak meninggalkan Arif. Tapi ia juga tidak lagi menjadi wanita yang hanya menunggu. Ia menetapkan batas. Ia mulai berbicara. Menegur. Menuntut ruangnya sendiri. Dan Arif lambat laun menyadari, istrinya tidak sama lagi. Di dapur yang sama, di mana semuanya terjadi, Linda membuat kopi pagi itu, bukan untuk Rama, bukan untuk Arif, tapi untuk dirinya sendiri. Ia duduk di meja makan, menatap sinar pagi yang masuk dari jendela. Tidak semua pengkhianatan harus diikuti dengan kehancuran. Kadang, ia adalah awal dari kebangkitan. Beberapa minggu setelah Arif kembali dari perjalanan dinas, rumah kami berubah. Bukan karena aku mengeluh atau marah. Tapi karena aku mulai diam dengan cara yang berbeda. Bukan lagi diam yang pasrah, tapi diam yang tenang, dan penuh kehadiran. Suatu malam, saat aku duduk di ruang tengah membaca, Arif datang menghampiri. Ia tidak membawa ponsel, tidak tergesa, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menatapku utuh. Linda, katanya pelan, suaranya goyah. Aku menoleh. Diam. Aku tahu aku bukan suami yang baik. Aku pikir dengan bekerja keras,
semua akan baik-baik saja. Tapi aku lupa, kamu juga butuh disayangi, butuh ditemani, butuh didengar. Matanya mulai basah. Aku minta maaf. Bukan cuma karena aku abai. Tapi karena aku membuatmu merasa sendirian dalam rumah yang seharusnya jadi tempat paling aman buat kamu. Tanganku masih di atas buku. Tapi hatiku gemetar. Lalu ia duduk di sampingku, tidak menyentuh, hanya menunduk. Aku mau belajar lagi, Lin. Kalau kamu masih mau, aku ingin kita mulai dari awal. Aku memejamkan mata sesaat. Menerima tidak selalu berarti melupakan. Tapi kadang, seseorang hanya butuh satu hal untuk kembali berani tinggal. Kejujuran, dan permintaan maaf yang tulus. Malam itu, kami berbincang. Bukan sebagai suami istri yang mengulang drama lama, tapi sebagai dua orang dewasa yang mau jujur bahwa mereka pernah saling kehilangan. Dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi memikirkan kulkas yang rusak. Karena rumah ini mulai hangat kembali. Assalamualaikum. Ini kisahku. Bukan untuk ditiru, tapi untuk dipahami. Seorang wanita yang akhirnya memilih untuk hidup sepenuhnya.